Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anton Kurniawan dari Zoom Training System Developer. Ya, setelah kita mengetahui tentang studi kelayakan tadi, ya, studi kelayakan lokasi, dan yang paling penting dalam restoran atau dalam dunia kuliner itu ada 3 default ya, yang menjadi hal yang sangat penting. Yang pertama adalah quality, ya. Kualitas dari makanan, rasanya enak. Kemudian pada saat penyajiannya ini selalu hot dan fresh. Ya, kemudian service ini adalah pelayanan, ya, baik pelayanan eksternal maupun internalnya. Yang di eksternalnya misalkan tempat parkir yang nyaman, ya, kemudian appearance atau penampilan dari restoran yang menyenangkan, ya. Ini menjadi kenyamanan tersendiri bagi customer secara eksternal. Kemudian customer masuk ke dalam restoran, ya, dia harus mendapatkan servis internal yang cukup bagus, ya. Yang pertama adalah kecepatan dari pelayanan. Yang kedua adalah keramahan dan keakuratan pesanan yang dipesan oleh customer. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah kebersihan atau cleanliness. Ya, jadi cleanliness ini merupakan syarat mutlak dalam dunia kuliner karena orang merasa akan nyaman dan merasa sangat tenang ketika dia makan di tempat yang bersih, makanan yang didapat juga bersih, ya. Jadi ada 3 hal yang menjadi pondasi dalam dunia bisnis kuliner, yaitu quality, service, dan cleanliness. Ini yang menjadi dasar dari restoran tersebut. Ya, selain feasibility study yang dilakukan tadi, karena dengan feasibility yang tepat, maka banyak customer yang akan datang ke tempat kita dan mereka merasakan kualitas, service, dan cleanliness yang nilainya 90 ke atas, ya, bisa kita yakinkan bahwa customer akan kembali berbelanja lagi. Baik, setelah kita evaluasi tentang feasibility study, nah, di buku ada beberapa contoh dari klien saya yang kita sudah hitung berapa trafficnya dan berapa penjualannya, berapa transaksinya. Di sana ada contohnya. Baik, kita akan lanjutkan ke sales dan marketing bisnis kuliner. Di sales dan marketing bisnis kuliner ini yang paling penting adalah kita mengetahui dari mana asalnya sales tersebut. Ya, ada beberapa teman yang saya tanyakan dari mana asalnya sales, bahkan mereka tidak tahu dan tidak bisa menjelaskan dari mana asalnya sales tersebut. Karena kalau kita tidak mengetahui asalnya sales, kita tidak akan tahu bagaimana mengendalikan sales, bagaimana mengelola sales, kita tidak akan tahu. Bagaimana kita meningkatkan sales, tidak akan tahu karena tidak tahu dari mana asalnya sales tersebut. Ya. Dan di sini saya akan jelaskan bahwa sales atau penjualan itu berasal dari transaksi dikalikan dengan rata-rata pembelanjaan per transaksi. Ya. Transaksi saya singkat menjadi TC, transaction count, kemudian AC saya singkat, kemudian rata-rata belanja per transaksi itu adalah average check, yang saya singkat menjadi AC, average check. Ya, jadi sales sama dengan TC kali AC. Ya. Kalau kita bisa buatkan satu simulasi di sini, saya akan buatkan simulasi tentang bagaimana kita mengendalikan sales tersebut, ya. Jadi sini adalah sales, ini sebagai contoh. Sales, kemudian sini TC, kemudian di sini adalah kita kalikan dengan AC. Ini saya contohkan, ya, bagaimana cara meningkatkan sales. Baik, kita punya ESI di sini adalah 15.000.
Ya, kemudian TC di break even point tadi adalah 36. Ya, ada 36. Nah, berapa salesnya? Salesnya di sini adalah ini dikalikan TC dikalikan AC. Ya, ini adalah sales. Oke, bagaimana cara meningkatkan sales? Ya, yang pertama adalah kita tingkatkan TC dari 36 kita tingkatkan menjadi 100% ya, menjadi 72 TC-nya, dan AC-nya sama dengan 15. Masih sama. Maka apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini adalah sales itu akan meningkat. Ya, kemudian ini hasil dari peningkatan TC di sini. TC-nya meningkat. Ya, dari 540 jadi 1.080.000. Kemudian cara kedua adalah meningkatkan AC. Ya, apabila TC-nya tetap 36, kemudian AC-nya menjadi 25.000, maka sales yang terjadi adalah 900.000, dari 540.000 menjadi 900.000. Ya, di sini ada peningkatan AC. Ya. Yang ketiga, cara meningkatkan sales adalah dengan meningkatkan TC dan AC. Ya. Kita simulasikan di sini TC naik menjadi 72 dan AC-nya naik menjadi 25.000. 25.000. Ya, maka yang terjadi adalah sini ada peningkatan sales. Ya, peningkatan sales dari 540.000 menjadi 1.800.000 dengan adanya peningkatan TC dan peningkatan AC. Ya, jadi sebenarnya ada 3 cara untuk meningkatkan sales. Ya, cuman ada 3 cara ini aja. Yang pertama adalah meningkatkan TC. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan AC. Dan yang ketiga adalah meningkatkan TC dan AC. Oke. Itu adalah hal-hal yang mempengaruhi sales. Meningkatnya atau menurunnya sales akan dipengaruhi oleh 2 hal tersebut. Kemudian bagaimana pola atau mekanisme marketing di dunia kuliner, ya. Di dunia kuliner, di buku sudah ada bagian di situ berupa piramida, ya, piramida marketing building block, ya. Di piramida tersebut terlihat di situ bahwa yang menjadi dasar adalah QSC, ya, quality, service, dan cleanliness. Ini yang menjadi dasar, ya, yang menjadi dasar dalam operasional restoran, dalam membangun restoran. Ya, quality, service, dan cleanliness, kualitas, pelayanan, dan kebersihan. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kualitas adalah kualitas produknya dengan rasa yang enak, kemudian penyajiannya hot dan fresh, panas dan segar, kemudian pelayanannya ada pelayanan eksternal dan internal, di mana pelayanan internal adalah pelayanan yang cepat, ya, pelayanan yang ramah, pelayanan yang akurat. Ini yang diharapkan oleh customer. Dan cleanliness adalah kebersihan dari restoran tersebut dari segala aspeknya, ya, termasuk di dalamnya nanti ada food safety. Oke, setelah QSC tersebut menjadi fundamental, menjadi dasar, ya, dalam marketingnya, ya. Ketika nilai QSC-nya sudah tinggi di atas 90%, ya, dalam hal ini harus tercipta kestabilan nilai quality, service, dan cleanliness harus di atas 90%. Ya, ketika quality, service, dan cleanliness nilainya 90% dan restoran melakukan promosi, ya, sehingga di situ terjadi peningkatan,
ya peningkatan sales. Nah, pada saat terjadi peningkatan sales tentunya ada peningkatan transaksi. Ya, pada saat terjadi peningkatan transaksi ini QSI tersebut tidak boleh turun. Ya, nilainya minimal harus 90%. Ya, minimal harus 90%. Ketika turun, apa yang akan dirasakan oleh customer? Yang akan dirasakan oleh customer adalah customer akan kecewa. Kecewa karena apa? Kecewa karena kualitasnya menurun. Kecewa karena servisnya menurun. Kecewa karena cleanliness-nya, kebersihannya menurun. Sehingga yang terjadi adalah customer itu datang pada saat promosi saja. Kecewa karena apa? Kecewa karena kualitasnya menurun. Kecewa karena servisnya menurun. Kecewa karena cleanliness-nya, kebersihannya menurun. Sehingga yang terjadi adalah customer itu datang pada saat promosi saja. Ya, promosi saja, pada saat promosi saja customer datang dan kemudian customer tidak akan balik. Ya, tidak akan balik karena customer tersebut merasa bahwa mereka mendapatkan kekecewaan pada saat mereka datang ke restoran pada saat promosi tersebut. Nah, ini yang tidak kita harapkan. Nah, untuk building block marketingnya yang jadi dasar tadi adalah QSI. Setelah QSI, ya minimal QSI adalah 90%. Dari 90% tersebut, ya, restoran bisa meningkatkan transaksinya ya dengan menambahkan visibility. Nah, visibility ini bisa visibility offline dan online. Salah satu visibility offline adalah pemasangan signage gitu ya. Jadi signage di depan restoran ya. Yang pertama signage di depan restoran pas yang posisinya ada yang melintang di jalan sehingga customer tahu, bisa membaca. Kalau dia sejajar dengan arah jalan ya, maka signage ini tidak akan kelihatan ketika orang lewat. Baik. Tapi kalau posisinya adalah dia melintang ya, posisinya melintang, maka signage ini akan kelihatan ketika orang lewat. Ya. Bisa dibayangkan ya bagaimana penempatan posisi ini. Kemudian yang kedua menambahkan visibility dari jarak misalkan 1 km sebelum restoran. Dari jarak 1 km sudah diberi signage board ya, bahwa 1 km lagi akan ada bakso isi terlengkap. Ya, kemudian dari jarak 750 meter ditambah lagi ya, ditambah lagi dengan signboard. Kemudian di jarak 500 meter ditambah lagi satu signboard lagi. Di jarak 200 meter ditambah lagi signboard lagi. Sampai di depan restoran sudah ada satu signboard lagi. Ya, jadi ada 4 kali cara untuk mengingatkan ketika orang itu melewati jalan. Dan ini harus eye level ya penempatannya. Nah, dengan penempatan 4 signboard tadi di jalan, ini sudah menjadi bagian dari hypno selling ya. Jadi orang itu diingatkan dengan pertama melihat, kedua melihat lagi, ketiga lebih tertarik lagi, keempat dia sudah keinginan untuk berhenti itu sudah mulai kuat. Ya, ketika jarak 200 meter keinginan untuk berhenti di depan restoran ini ada signage kita, dan ini bisa memastikan bahwa orang terdrive untuk belok dan berhenti ke tempat kita. Ya, itu visibility secara offline. Kemudian visibility secara online, teman-teman bisa memainkan di sini ada FB Ads, kemudian Google Ads, kemudian IG Ads ya, terserah tergantung dari kebutuhan dan survei yang dilakukan. Ya, di mana yang paling kuat nanti akan bisa dievaluasi. Ya, hal yang paling penting adalah evaluasi dan analisa setelah melakukan promosi, setelah melakukan iklan untuk visibility, menambah visibility-nya. Nah, baik, ketika setelah bertambah visibility-nya, biasanya visibility ini memberikan impact itu sekitar 20-35% ya terhadap peningkatan transaksi. Ini yang pernah saya lakukan, nanti saya akan tunjukkan datanya. Nah, dari 25-35% tersebut ya, angka tersebut seharusnya ketika quality service cleanliness-nya di atas 90% atau nilainya bagus,
seharusnya transaksi itu tidak turun karena orang sudah terbiasa auto reputation dengan QSI yang bagus. Ketika ada penurunan terhadap transaksi dan dipastikan bahwa QSI harus di atas 90% untuk memastikan bahwa customer itu mendapatkan sesuatu yang sangat berkualitas. Ya. Jadi setelah penambahan visibility tadi 35%, ya, kemudian QSI-nya masih bagus di atas 90%. Ya. Kemudian restoran ingin menambahkan sales-nya lagi, dia melakukan local store marketing. Ya, dia berhubungan dengan lingkungan sekitar, ada community involvement di situ, mengundang mengundang komunitas-komunitas yang ada di sekitar restoran tersebut ya untuk datang ke tempat kita, untuk belanja ke tempat kita. Nah, biasanya di sini juga akan memberikan impact yang cukup signifikan juga. Ya, jadi impact ini seharusnya QSI-nya juga tidak akan turun. Ya, ketika turun QSI-nya, nah pasti ada ketika ada kegiatan di local store marketing ini dan berhasil pada saat itu, namun setelah 2 minggu atau 1 bulan terjadi penurunan sales lagi. Nah, ini yang perlu dievaluasi lagi, kembali lagi ke QSI-nya lagi. Ya, nilainya dipastikan harus di atas 90%. Ya, setelah itu setelah QSI dievaluasi di atas 90%, harusnya sales base ini menjadi sudah naik. Sales base-nya udah naik. Ya. Sales base udah naik sehingga sales itu akan tinggi gitu. Ketika restoran ingin menambahkan lagi salesnya, restoran harus memastikan dulu QSI-nya sudah siap belum sebelum melakukan kegiatan promotion. Ya, begitu dilakukan kegiatan promotion, ya, biasanya impact-nya sangat signifikan peningkatannya. Nah, peningkatan yang signifikan ini yang harus diantisipasi ya dengan kekuatan QSI-nya. Ya, apabila QSI-nya ini menurun pada saat dilakukan promosi, yang terjadi adalah penurunan sales setelah terjadinya promosi. Jadi promosi yang dilakukan itu akan percuma ya apabila tidak bisa meningkatkan sales base-nya. Ya, jadi sales base harus naik. Yang sales base harus stabil setelah adanya promosi. Ketika sales base tidak stabil, berarti ada masalah lagi di QSI. Ya, oke. Diperbaiki QSI-nya minimal 90%. Nah, setelah terjadi kestabilan sales yang sudah meningkat tadi, ketika restoran ingin melakukan penambahan sales lagi, restoran bisa melakukan hal di atasnya, yaitu advertising. Advertising dengan jangkauan market yang lebih luas lagi. Ya, akan lebih bagus lagi ketika restoran melakukan franchising juga. Namun yang harus dijaga adalah dasar dari restoran itu. Ya, apa itu QSI, quality service dan cleanliness, yang nilainya harus di atas 90%. Baik, bagaimana cara menilai QSI dari restoran? Ini ada dari sisi internal dan sisi eksternal. Dari sisi internal, ya, dari sisi internal restoran bisa melakukan Operation Excellent Review. Ya, Operation Excellent Review ini bisa saya gambarkan seperti ini. Nah, inilah satu contoh dari Operation Excellent Review. Jadi di restoran harus disiapkan checklist dulu ya. Di restoran harus disiapkan checklist untuk mengecek setiap hari apa yang harus dilakukan oleh shift ya. Kebersihan, kemudian kualitasnya kita bikinkan daily checklist. Dari daily checklist ini nantinya ya, di setiap 3 bulan atau 6 bulan ya dilakukan penilaian terhadap restoran tersebut konsisten atau tidak melakukan. Ya, sebagai contoh di sini daily checklist dikerjakan setiap hari. Apabila dikerjakan nilainya 1, apabila tidak nilainya 0. Baik, tempat parkir bersih dan teratur. Ya, ketika dicek ternyata tempatnya bersih, oke, nilainya 1. Kemudian signage dan logo dalam kondisi bersih, bagus dan tidak berdebu.
Ketika dicek nilainya kondisinya berdebu dan tidak bagus, ya nilainya 0 di sini. Ya, sehingga secara keseluruhan nilainya dari cleanliness di daerah eksterior bangunan dan properti ini nilainya 66,7. Ya, tentunya nilai yang sangat rendah. Ya, nilai yang sangat rendah. Gitu. Ya, ini bisa kita nilai kebersihan itu dalam angka, karena angka ini yang nanti menjadi patokan kita berapa sih nilai QSC-nya kita. Ya, sama juga di ruang makan juga begitu, kita juga menilai cleanliness di ruang makan ini bisa kita nilai. Apabila salah satu contoh, atap, langit-langit, taman dan tanaman dalam kondisi bersih. Apabila memang bersih nilainya 1, nilainya kondisinya tidak bersih nilainya 0. Sehingga ini akan mempengaruhi nilai atau skor keseluruhan di sini. Skor keseluruhan ini ya akan berubah menjadi 94. Di bawahnya lagi dinding, jendela, pintu, sound system dalam kondisi bagus, bersih dan rapi. Ternyata sound systemnya ada yang mati. Nah, nilainya di sini 0. Ya, ada lagi penurunan di sini angkanya. Ya. Nah, dari kesemuanya ini nanti akan di rata-ratakan berapa nilai keseluruhan cleanliness ya di outlet tersebut, sehingga kita tahu secara internal berapa sih nilai cleanlinessnya. Oke. Kemudian kita bisa lihat juga secara eksternal. Nah, secara eksternal ini kita menggunakan penilaian dari customer. Penilaian dari customer. Salah satu contohnya adalah seperti ini. Mohon maaf, saya request dulu. Oke. Nah, ini adalah feedback dari customer. Ya, feedback dari customer. Ini di salah satu klien saya. Ya, kita minta feedback kepada customer, kemudian customer menilai bagaimana kualitas dan rasa makanan restoran menurut Anda. Nih, ada nilainya. Kemudian penampilan penyajian makanan restoran menurut Anda. Kecepatan pelayanan restoran menurut Anda. Kemudian keramahan restoran, keramahan staff ya. Keramahan staff, kemudian kebersihan tempat restoran ya. Di sini sudah terwakili customer menilai quality dari kualitas dan rasa makanan. Kemudian penampilan penyajian ini terwakili. Ya, dari angka-angka tersebut bisa kita ambil angkanya di sini. Contoh di sini sudah kita nilai menjadi 89,19. Harusnya nilai ini adalah 90% targetnya. Baik. Kecepatan dan keramahan ini adalah bagian dari servis yang dirasakan oleh customer. Ya, di sini nilainya 95,81, cukup bagus. Kemudian kebersihan tempat, ya. Kebersihan tempat sudah terwakili nilainya di sini menjadi 92. Ya, jadi ada dua penilaian yang bisa kita lakukan untuk membandingkan bagaimana kualitas servis dan cleanliness kita yang sebetulnya. Dan nilai minimal untuk bisnis kuliner di quality service cleanliness ini harus 90 minimal. Ya, ketika kita bisa stabil di angka 90% ya, dan kita melakukan satu kegiatan penambahan visibility misalkan yang akhirnya adalah menambah transaksi, hal ini tidak akan mengganggu ya, tidak akan mengganggu atau terganggu, QSC-nya tidak akan terganggu, sehingga sales base yang baru akan terbentuk ya, terjadi peningkatan sales dan sales base yang baru terbentuk ketika QSC bisa terjaga di 90%. Oke, itu adalah dasar-dasar marketing yang harus dipahami ya oleh pengelola restoran atau pemilik restoran, sehingga pemilik restoran atau pengelola restoran benar-benar bisa fokus dan tahu inti permasalahan dari restoran tersebut. Ya, bagi contoh misalkan ada restoran yang sepi banget gitu. Nah, sepi itu bisa dilihat kenapa sepi. Ya, kenapa sepi? Kenapa restorannya sepi? Karena salesnya turun.
Kenapa salesnya turun? Bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama karena TC-nya turun atau SC-nya turun. Kalau TC-nya turun, kenapa TC-nya turun? Ya, karena mungkin QSC-nya juga tidak bagus. Kenapa SC-nya turun? Dilihat juga QSC-nya juga tidak bagus. Lebih bisa Ya, jadi mendapatkan dari situ masalah, pengelola bisa atau memecahkan masalahnya dengan tepat. Bagaimana caranya? Bagaimana detailnya kita akan bahas dalam buku saya dan di website kami di simplebusiness.com. Sampai ketemu lagi. Saya Anton Kurniawan dari Zoom Training System Developer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.